Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama Misri tentunya dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki materi bab ketiga, yaitu tentang pengukuran sudut. Sebelumnya, teman-teman di kelas 4 sudah belajar ya tentang pengukuran sudut. Nah, di kelas 5 ini coba kita belajar kembali materi tentang pengukuran sudut. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal sudut. Masih ingatkah teman-teman tentang pengertian sudut? Sudut itu merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Nah, perhatikan contoh sudut berikut. Mengapa gambar di sini disebut dengan sudut? Ini disebut dengan daerah sudut, yaitu dibatasi oleh dua garis lurus. Garis pertama dan garis kedua. Maka ini termasuk sudut. Contoh benda yang berbentuk sudut, yaitu sudut pada bingkai lukisan. Perhatikan bingkai lukisan berikut ini. Apakah terdapat sudut pada bingkai lukisan ini? Ya, di setiap ujungnya, Misri. Betul sekali. Di setiap ujung pada bingkai itu membentuk sebuah sudut. Sudut juga berkaitan dengan perputaran sebuah garis, yaitu perputaran dari garis pertama ke garis kedua. Misalkan di sini ada sebuah sudut, garis AB diputar dengan pusat titik A ke garis AC. Oke. Misalkan di sini ada garis AB diputar dengan pusat A ke garis AC. Maka titik A, perhatikan titik A di sini, titik A itu disebut dengan titik sudut. Kemudian ada dua garis tadi, garis AB dan juga garis AC, di mana itu disebut dengan kaki sudut. Sudut itu memiliki dua kaki ya, ada kaki AB dan juga kaki AC. Nama sudut pada bangun atau pada sudut tersebut itu ada sudut A. Perhatikan simbol dari sudut. Atau dapat juga ditulis dengan sudut BAC atau sudut CAB. Di mana titik sudut itu letaknya harus ada di tengah-tengah. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lurus. Sudut lurus itu sudut yang keduanya terletak pada satu garis lurus. Di mana besar sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, misalkan di sini ada sebuah garis CBA, di mana garis lurus ini termasuk sudut lurus. Letak sudutnya itu letaknya berada di tengah-tengah. Sudut ABC adalah sudut lurus. Contohnya, perhatikan jarum jam berikut. Jarum pada pukul 6 itu membentuk sudut lurus. Ya, dilihat ada dua garis dalam satu garis lurus. Berikutnya, jenis sudut berikutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku atau sudut tegak dihasilkan dari sudut lurus yang dibagi menjadi dua yang sama besar. Sudut siku-siku itu terbentuk dari perpotongan garis tegak dan garis mendatar. Misalkan di sini ada sebuah sudut siku-siku. Mengapa sudut ini disebut dengan sudut siku-siku? Karena terdapat dua garis lurus yang dibagi menjadi dua, yaitu ada garis tegak, perhatikan garis tegak, dan garis mendatar. Maka disebut dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu seperti huruf L. Contoh sudut siku-siku, perhatikan pada jarum jam pukul 9. Jarum jam pukul 9 ini menunjukkan membentuk sudut siku-siku. Karena ada garis mendatar dan juga garis tegaknya. Sudut berikutnya itu ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari sudut tegak atau sudut siku-siku. Perhatikan sudut berikut. Kalau sudut tegak seperti huruf L, tetapi kalau sudut lancip itu lebih kecil sedikit atau yang mulutnya terbuka sedikit. Maka disebut dengan sudut lancip.
Maka sudut ABC adalah sudut lancip. Perhatikan contoh pada jarum jam berikut. Pada pukul 1 itu membentuk sudut lancip karena dia terbukanya lebih kecil. Dan ada juga yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku, tetapi lebih kecil dari sudut lurus. Ya, perhatikan kalau sudut lurus kan ada lurusnya, garis lurus. Tapi kalau tumpul itu lebih kecil sedikit dengan sudut lurus. Maka sudut ABC pada gambar tersebut itu disebut dengan sudut tumpul. Contohnya pada jarum jam pukul 8 itu membentuk sudut tumpul. Jika dua garis berpotongan, maka membentuk sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Apa itu bertolak belakang? Bertolak belakang itu berlawanan, teman-teman. Jadi misalkan satu sudut menghadap ke kanan, satu sudut lagi menghadap ke kiri. Maka kalau berbelakangan atau berlawanan itu disebut dengan sudut bertolak belakang. Misalkan satu sudut menghadap ke depan, satu sudutnya lagi menghadap ke belakang, maka itu disebut dengan sudut bertolak belakang atau berlawanan. Dua sudut yang saling bertolak belakang itu memiliki besar yang sama. Misalkan perhatikan contoh, di sini terdapat garis AB dan juga garis CD, di mana garis AB dan garis CD bertemu di satu titik, yaitu titik P. Oke, maka dari sini kita ketahui bahwa ada sudut-sudut yang saling bertolak belakang dan besarnya sama. Yaitu perhatikan sudut APD itu bertolak belakang dengan CPB. Maka besarnya sama. Dan sudut APC dan sudut DPB itu juga bertolak belakang. Maka besarnya sama. Sekarang kita akan belajar cara mengukur besar sudut. Ukuran besar sudut itu merupakan ukuran saat berputar. Satuan untuk besar sudut adalah derajat. Simbol derajat itu disimbolkan sebagai lingkaran kecil yang di atas. Nah, perhatikan gambar di sini ada arah mata angin, ada timur, utara, barat, dan selatan. Saat ini saat ini kita berhadap ke timur. Kita menghadap ke timur. Lalu berputar ke arah barat, selatan, dan kembali lagi ke timur. Berarti kita sudah berputar sejauh satu putaran penuh. Di mana besar sudut satu putaran penuh itu membentuk sudut 360 derajat karena membentuk sebuah lingkaran. Lalu, kalau besar sudut lurus itu adalah setengah dari sudut satu putaran. Maka 1/2 dikali atau dari 360 derajat. Yang hasilnya adalah 180 derajat. Besar sudut itu dapat kita ukur menggunakan busur derajat. Oke, besok pada pembelajaran bab 3 ini teman-teman harap membawa busur derajat ya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Bagaimana caranya, Misri? Oke, yang pertama, tentu teman-teman harus siapkan busur derajatnya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat sudut, di mana titik sudut itu berhimpitan atau letakkan di pusat busur. Kemudian tadi kan sudut itu memiliki kaki sudut, dua kaki sudut. Kaki sudut yang pertama kita letakkan atau kita himpitkan dengan garis dasar busur. Garis dasar itu garis lurus ini ya teman-teman ya. Kemudian cara melihat besar sudutnya bagaimana? Kita lihat di salah satu kaki sudutnya. Kaki sudut yang satu kan kita himpitkan dengan dasar busur. Nah, satu kita lihat. Mils, angkanya ada 2, atas atau bawah. Kita lihat di bagian satu kaki yang menyentuh garis dasar busur. Perhatikan ini. Nah, yang menyentuh 0 kita lihat angka 0-nya. Yang bawah atau yang atas? Yang bawah, maka kita lihat angka yang bawah. Jadi, besar sudut, kita lihat besar sudutnya adalah 70 derajat.
Oke, teman-teman, itu tadi materi kita mengenai pengukuran sudut. Semoga teman-teman dapat memahami materi dari Musri. Apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya waktu pembelajaran.